alhamdulillah kondisi pada kesempatan kali ini kita bisa berbincang-bincang. Sebelumnya apa kabar Bu Desi? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik Bu, dan seperti terlihat hari ini saya segar bugar. Alhamdulillah berkat izin Allah kita bisa ketemu lagi. Seperti halnya kemarin yang sudah saya bicarakan sebelumnya Bu, kita hari ini akan melakukan persiapan untuk observasi akademik ya Bu ya. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa observasi akademik ini ada 3 tahapan yang akan dilalui. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua observasi di kelas, yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, pada kegiatan hari ini adalah kegiatan pra-observasi. Yang pertama, percakapan observasi. Sebelum besok observasi, kita melakukan percakapan tentang apa yang akan kita lakukan hari besok dan Ibu lakukan nanti. Baik, yang pertama itu kira-kira Ibu kapan akan dilaksanakan atau akan melaksanakan observasi? Observasi besok. Hari besok berarti hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 27 Februari. Baik. Di jam berapa Bu besok? Di jam ketiga keempat. Kelas 75. Kelas 75 ya. Jam ke 3 dan ke-4. Baik. Hari besok ya Bu, tanggal 27 Februari tahun 2024, kelas 75, jam ke-3 dan jam ke-4. Untuk tempatnya kira-kira mau di kelas atau mau di ruangan khusus Bu? Ruang multimedia. Di ruang multimedia. Berarti di sini ya Bu, ruang multimedia. Ruangannya yang akan kita pakai adalah ruang multi. Baik, untuk selanjutnya saya akan menanyakan tujuan pembelajaran Bu. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan besok itu pada pembelajaran besok itu apa? Untuk tujuan pembelajarannya dengan diskusi kelompok kecil dan pendekatan berdiferensiasi konten, diharapkan siswa dapat memahami hubungan sudut berpelurus, berpendikut, dan bertolak belakang dengan guru. Berarti Ibu besok akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, sesuai dengan tujuan pembelajarannya tadi yang Ibu sebutkan ya, dengan diskusi kelompok kecil dan pendekatan berdiferensiasi konten. Materinya tentang hubungan antar sudut. Antar sudut ya. Oke, hubungan antar sudut. Nah itu tujuan pembelajarannya tadi. Baik, untuk selanjutnya area pengembangan yang tidak dicapai. Untuk area pengembangannya ada 2. Ya, yang ada 2. Pertama itu diharapkan nanti bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten. Ya, terus. Yang keduanya bisa menerapkan kompetensi sosial emosional. KSE. Baik, tadi ada 2 area pengembangannya. Yang pertama adalah berdiferensiasi konten, yang kedua adalah KSE ya, kompetensi sosial emosional atau pendidikan sosial emosional. Nah, terus untuk strateginya dalam menerapkan berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional yang Ibu lakukan seperti apa? Untuk strateginya seperti yang pertama misalkan itu membagi anak berdasarkan kemampuan belajar dengan cara mengambil data dari nilai rapor semester 1. Kemampuan ya, terus yang keduanya melakukan pembelajaran yang menyenangkan seperti SBB. Nanti ketika anak sudah mulai jenuh. Kemudian yang ketiganya melakukan kolaborasi dan berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai area pengembangan yang akan saya lakukan. Baik.
Strategi yang akan diterapkan sama ibu yang pertama adalah membagi siswa. Berarti nanti akan membagi siswa ke dalam kelompok ya. Kelompoknya homogen atau heterogen bu? Heterogen ya bu. Berarti berdasarkan kemampuan. Dan ibu tadi mengatakan tidak menggunakan tes diagnostik tapi mengambil data dari semester ya nilai dari semester. Berarti nanti membagi kelompoknya tidak membeda-bedakan tapi dijadikan heterogen ya, tidak homogen. Terus yang kedua adalah melakukan pembelajaran yang menyenangkan, salah satunya yaitu dengan cara ice breaking. Strateginya menggunakan ice breaking. Yang terakhir adalah berdiskusi dengan rekan sejawat tentang area pengembangan. Berarti nanti ibu juga akan berdiskusi tentang bagaimana berdiferensiasi yang bagus dan menerapkan kompetensi sosial emosional yang tepat dilakukan di kegiatan pembelajaran. Nah itu strateginya ibu bagus sekali, sangat menginspirasi sekali. Terus yang selanjutnya kira-kira bu butuh bantuan nggak untuk melaksanakan pembelajaran tersebut tadi? Saya butuh bantuan Ya. untuk melaksanakan kegiatan ini. Bantuannya dalam bentuk gimana? Kalau boleh spesifikasi. Mungkin dengan sharing pengalaman strategi dan juga metode pembelajaran. Tukar pendapat mungkin ya, tukar pendapat mengenai strategi yang akan diterapkan yaitu tadi berdiferensiasi dan sosial emosional tadi ya, pendidikan sosial emosional. Baik, Ibu mungkin untuk percakapan hari ini cukup sampai di sini saja. Sampai ketemu besok pada hari Selasa besok tanggal 27 jam ketiga dan jam keempat. Sungguh sangat menyenangkan sekali percakapan hari ini dan menginspirasi sekali kepada saya Bu. Semoga besok kegiatan pembelajarannya lancar dan tidak ada halangan. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih.
dari Dita, kelompok 2-nya Dea, kelompok 3 Daris, kelompok 4-nya Adi, dan kelompok 5-nya Anita. Ini kalian sudah berkelompok sesuai dengan kelompok diskusi kita hari ini. Untuk selanjutnya kalian balik dari dulu nama kelompoknya, misalkan kelompok yang pertama tadi kelompok 1 atasnya, lalu anggotanya tuliskan. Siapa saja? Dari kami ya. Nanti kemudian yang berikutnya sebelum kalian memulai gambar kerjanya, kalian tolong ini sama ini. Namanya sebut
Selamat siang Bu. Besok hari ini kita kembali. Setelahnya kita telah melaksanakan di awal kita melakukan percakapan di observasi, dan kemudian kemarin kita telah melaksanakan observasi, dan hari ini adalah tahapan akhir dari tahapan observasi, yaitu percakapan. Baik, lanjut dari jadi hari ini itu adalah tahapan paling akhir, yaitu percakapan pasca observasi dari hasil observasi yang dulu dilaksanakan di kelas. Secara keseluruhan saya sangat mengapresiasi sekali itu yang telah melakukan dari mulai percakapan, persiapan hingga observasi mengenai kita, itu sangat menginspirasi sekali. Maka kegiatan dari mulai pra hingga observasi berjalan sangat. Baik, mungkin di sini kita berdialog saja. Tujuan dari percakapan ini kita berdialog bagaimana Ibu akan mengembangkan apa yang sudah dimiliki sama Ibu. Baik, kira-kira Bu, hasil kemarin observasi ada kompetensi yang akan dikembangkan setelah kita melaksanakan observasi. Mungkin kemampuan kompetensi yang ingin saya kembangkan itu pengolahan bahasa. Karena mungkin menurut saya juga pengolahan kelas itu sangat penting juga sampai belajar itu saya apa tujuan belajarnya itu pengolahan kelas itu bagus Bu, kompetensi itu juga digunakan sangat bagus. Kira-kira ketika itu nanti akan dikembangkan, menurut Ibu bisa menilai sendiri dari, misalkan saya buat skala dari 1 sampai 10, kira-kira pengelolaan kelas Ibu dari 1 sampai 10, Ibu bisa menilai sendiri di angka berapa gitu? Mungkin 7. Masih ya banyak, masih sulit gitu Pak. Di posisi 7 ya Bu? Bagaimana Ibu itu bisa menilai bahwa itu ada di posisi itu, apa alasannya? Dari segi sisanya Dari sisi yang kondusif itu. sebentar ya Bu. Jadi tadi Ibu skalanya di 7 ya. Di siswa. Tadi sudah di skala 7 dan ini juga tadi produksi di siswanya ya. Nah, kira-kira untuk tadi Ibu sudah memberikan skala dari 1 sampai 10 itu Ibu masih 7, terus kemudian siswa yang musik
Selain itu ada lagi nggak? Selain siswa. Iya. Ketika dikasih waktu masih kurang ya. Tapi kita diskusi. Diskusi ya. Sangat diskusi. Jadi kadang-kadang mungkin siswa itu kita diskusi waktunya bisa melebihi dari apa yang direncanakan ya Bu. Karena siswa di sana tadi kalau yang kita katakan sama Ibu kondisinya itu siswa. Baik, selanjutnya kira-kira dari presentasi tadi terus Ibu sudah mulai upaya kira-kira upayanya menemukan barisan upaya yang mungkin bisa dilakukan sama Ibu untuk menyelesaikan itu gimana? Kesepakatan belajar. Kesepakatan belajar. Membuat kesepakatan belajar artinya di sana nanti mungkin Ibu memberikan membuat dan bersama dengan murid tentu ya. Jadi melibatkan murid tentu. Di awal pembelajaran itu dikenalkan. Oh, itu nanti ditampilkan di awal pembelajaran. Tapi kesepakatan tersebut nanti membentuknya atau membuatnya itu melibatkan murid juga ya. Sangat bagus sekali itu. Itu tadi sudah. Untuk selanjutnya saya izin untuk menyampaikan hasil observasi yang kemarin saya lakukan. Jadi saya membacakannya Bu. Silakan. Untuk tujuan pembelajaran kemarin Ibu akan tujuan pembelajaran adalah diskusi kelompok kecil dan pendekatan berdiferensiasi konten. Siswa dapat memahami hubungan antara sudut. Itu tujuan pembelajarannya. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai yang pertama adalah melakukan pembelajaran berpihak pada peserta didik dengan pendekatan berdiferensiasi. Terus yang kedua, mengimplementasikan pendidikan sosial emosional dan tentunya kompetensi sosial emosionalnya dalam kegiatan belajar. Terus strateginya ini pas-pasca itu ya, kita sepakatkan. Yang pertama adalah berdiskusi dengan rekan sejawat terkait diferensiasi dan KSE serta pembelajaran yang menyenangkan. Terus yang kedua, melaksanakan ice breaking dalam pembelajaran itu dalam rangka mengimplementasikan kelas yang menyenangkan. Yang ketiga, mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan. Lalu itu sudah mengelompokkan siswa heterogen tapi sesuai dengan ambil datanya tidak menggunakan tes diagnostik kan ya, tapi menggunakan data semester satu kemarin. Pada lembar selanjutnya, pada lembar observasi, karena tadi di percakapan video waktu awal percakapan dan telah disepakati, maka saya menitik beratkan dalam observasi ke arah situ. Jadi empat yang saya observasi. Yang pertama adalah melakukan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik atau berdiferensiasi. Alhamdulillah kemarin Ibu sudah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan sudah berdiferensiasi konten, terutama dilihat dari bahan ajar atau slideshow yang ditampilkan, terus kemudian ada di LKPD juga sudah. Terus yang kedua, Ibu sudah mengimplementasikan KSE dan KSE. Nah, kemarin catatannya adalah salah satunya adalah Ibu
menyuruh membersihkan kelas ketika itu adalah salah satu yang itu di sana. Atau kompetensi kesadaran diri untuk siswa. Bagus, itu sudah dilaksanakan. Terus yang selanjutnya mengimplementasikan pembelajaran menggunakan pembelajaran menyenangkan, yaitu adanya ice breaking. Ya, kemarin saya juga sudah lihat di tengah-tengah ada ice breaking yang sangat menyenangkan sekali. Kemarin lihat anak-anak ini pun alhamdulillah antusias dalam mengikuti ice breaking, walaupun ice breakingnya juga masih perlu pemikiran ya, perlu berpikir karena ice breakingnya sulit tapi perkalian ya Bu ya. Tapi itu juga suatu tantangan karena ice breaking itu selain juga harus menyenangkan juga harus mengandung pelajaran di dalam, jadi bermakna kepada siswa. Itu lebih bagus. Terus yang terakhir pengembangan kelompok. Saya menyoroti di pengembangan kelompok sudah heterogen betul, dan di sini disiplin positif tadi seperti yang dikatakan sama itu tadi, bahwa ada kekurangan dalam siswa yang kurang kondusif tadi ya, bahwa mengatur waktu, terus ya di sana saya nampak sedikit kurang optimal, bukan kurang bagus, tapi kurang optimal dalam menerapkan atau mengimplementasikan disiplin positif. Itu salah satunya tadi udah ibu juga sudah menyebutkan bagaimana cara menyelesaikannya bersama, yaitu dengan cara menggunakan kesepakatan atau membuat kesepakatan, atau boleh juga kalau misalkan ada keyakinan kelas di situ, kalau wali kelasnya sudah membuat keyakinan kelas, itu juga tidak perlu pakai. Jadi ketika siswa sedang ada masalah dengan siswa, kita kembalikan lagi ke keyakinan atau ya, keyakinan kelas, atau boleh juga keyakinan pembelajaran. Keyakinan pembelajaran juga kalau misalkan karena itu kemarin dilaksanakannya bukan di kelasnya beliau atau anak-anak, jadi lebih bagusnya adalah keyakinan pembelajaran. Jadi nanti ditampilkan lagi. Itu sesuai sama dengan yang apa Ibu tadi katakan, membuat kesepakatan pembelajaran. Inspiratif sekali. Terus catatan yang paling akhir adalah ini, dapat menerapkan keyakinan kelas dan atau keyakinan pembelajaran di awal kegiatan pembelajaran. Kesepakatan kegiatan sama seperti dengan apa yang barusan dikatakan oleh Ibu, mengatasi dari tadi apa yang dikemukakan oleh Ibu dengan menggunakan baik itu hasil observasi saya tadi sudah saya bacakan. Kemudian yang selanjutnya kira-kira Bu, dari karena kita sudah match antara hasil observasi catatan observasi kita, kira-kira nanti kedepannya Bu, apa rencana tindak lanjut yang Ibu lakukan dengan barusan yang kita disini? Mungkin saya akan buat kesepakatan di depan organisasi ini. Selain itu, pengalaman Ibu kira-kira ya speaking juga tetap dilaksanakan. Speakingnya kira-kira seperti apa Bu nanti untuk speakingnya? Yang pernah Ibu lakukan, yang kira-kira berkesan nanti kepada anak. Di awal Pak. Ya, boleh. Tidak apa-apa. Yang di awal pembelajaran, jadi sambil ngabsen. Boleh. Tidak gitu sih. Yang hanya keadaan ini gimana gitu. Bagus itu. Pakai speaking ya di awal. Jadi kesepakatan ya. Selain itu Bu, mungkin ada lagi?
yang harusnya mungkin tetap berlanjut juga karena itu budaya positif juga sih. Oh iya. Terus mungkin yang lainnya selain di kesepakatan ada kegiatan pembelajaran, mungkin jika ada kegiatan pembelajaran atau alat kegiatan pembelajaran, mungkin ada kira-kira rencana tindak lanjut yang akan digunakan, misalkan contohnya apa gitu. Kemarin kan ibu bagus sudah pakai alat APD, word. Ya mungkin Word itu ini untuk dalam rangka tadi yang dikatakan seperti itu adalah kelas untuk pengisian kelas itu. Yang selanjutnya untuk ini kan rencana tindak lanjutnya tadi dari mulai membuat kesepakatan pembelajaran, terus membuat breaking di awal pembelajaran juga tadi, terus KSP-nya masih kita akan terapkan, yaitu akan terapkan. Terus ada nambah lagi di sini yang baru word. baru belajar juga sih. Ya, nanti saya juga bisa belajar sama ibu nih. Saya juga karena ini baru dengar ya ada word gitu. Nanti saya juga bisa belajar. Nah, kira-kira untuk menyelesaikan atau menerapkan rencana tindak lanjut, ibu membutuhkan bantuan dalam bentuk apa ketika itu bantuan ya kompetensi yang tadi ibu membutuhkan bantuan, kira-kira bantuan yang bagaimana? Strategi selalu kondusif dalam kerja. Nah, strategi pembelajaran. Tadi yang pertama apa? Mengembangkan kompetensi, yaitu dengan cara menyelesaikan nanti bagaimana strategi pembelajaran ini. Bantuan pihak lain kira-kira membutuhkan bantuan dari pihak lain, misalkan untuk bantuan dari teman sejawat atau diskusi dengan ya. Selain di situ mungkin alat atau apa? Tidak. Sudah cukup. Baik, sudah ya Bu, dari barusan untuk bantuannya itu bisa akan melakukan diskusi dengan rekan sejawat mengenai bagaimana strategi pembelajaran yang bagus, bahkan strategi pembelajaran di kelas dan kondisi yang sesuai. Baik, sangat menyenangkan sekali pembicaraan ini Ibu. Ini sangat inspiratif dan saya juga bisa belajar lagi, lebih itu. Semoga nanti apa yang telah direncanakan, rencana tindak lanjut yang Ibu berikan itu bisa berjalan dengan lancar. Nanti saya ingin mendengar perkembangan yang baiknya ketika Ibu sudah melaksanakan rencana tindak lanjut. Semoga rencana tindak lanjut yang Ibu berikan, apa yang Ibu rencanakan itu berjalan dengan baik dan sukses. Itu ya Bu, terima kasih atas perbincangan kali ini. Barangkali kalau tadi karena sedang di kelas, kalau mau ke kelas lagi silakan. Terima kasih.
kasih atas perhatiannya, terima kasih atas bantuannya, terima kasih atas semuanya, dan selamat untuk melanjutkan rencana tindak lanjutnya untuk melaksanakan.